Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan makalah seminar Certified Corporate Legal Expert atau CCLE yang berjudul Implikasi Hukum dan Ekonomi Penanaman Modal Asing, Analisis Kepemilikan Saham PT Danone Indonesia oleh Ulia Insinyur Esa. Sekilas tentang saya, nama Ulia, lahir di Cilacap 6 Agustus 1967, sudah sangat senior. Status menikah dengan 3 anak, pendidikan S1 Teknik Elektro UGM tahun 87 dan lulus 93. Kemudian S1 yang kedua adalah di Fakultas Hukum Unmerbaya, mulai tahun 2020, lulus tahun 2024, tapi di wisuda 2025, dan S2 MKN di Narotama Surabaya, saat ini di semester kedua. Pekerjaan setelah lulus di Fakultas Teknik Elektro UGM, saya bekerja di PT Telkom mulai tahun 1994, kemudian pada tahun 2011 saya mengajukan pensiun dini. Setelah pensiun dini, saya bekerja dalam hal ini membantu suami sebagai seorang notaris di kantor notaris Farid SH di Surabaya. Pada makalah ini saya akan menyampaikan sekilas tentang pendahuluan, tujuan penulisan, landasan teori, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Pada pendahuluan tentang PMA, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh investor asing, baik individu perorangan maupun entitas, baik menggunakan modal sepenuhnya asing maupun patungan dengan pihak dalam negeri. PMA dilakukan melalui pendirian badan usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas. Next. Tujuan penulisan ini ada 4, yaitu yang pertama menjelaskan sejarah dan proses masuknya PT Danone ke Indonesia sebagai bagian dari PMA, menganalisis perkembangan struktur kepemilikan saham Danone di Indonesia, mengkaji dampak hukum dan ekonomi dari keberadaan Danone sebagai PMA di Indonesia, dan memberikan gambaran mengenai kebijakan dan strategi pengaturan PMA oleh pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara investasi asing dan kepentingan nasional. Pada landasan teori, di sini ada 2 garis besar yang saya buat di makalah. Yang pertama adalah konsep dari PMA. Di sini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PMA dan juga ada dasar hukum lainnya. Kemudian landasan teori yang kedua adalah teori perusahaan. Di sini sekilas saya menjelaskan tentang teori badan usaha, teori PT, teori penanaman modal asing, dan teori investasi serta lawannya yaitu teori divestasi. Pada pembahasan di sini ada 4 pembahasan yang penting yang menjawab dari tujuan penulisan. Yang pertama adalah perjalanan hukum korporasi PT Danone Indonesia selama investasi. Investasi PT Danone Indonesia ini dimulai dari pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan PT Golden Mississippi dan meluncurkan produk air mineral dalam kemasan dengan merek Ades yang kemudian berubah menjadi Aqua. Pada tahun 1998 sampai dengan ini perkembangannya sampai tahun 2001, grup Danone dari perusahaan multinasional asal Perancis yang bergerak di bidang makanan dan minuman, dia tertarik dengan bisnis dari PT Golden Mississippi sehingga mulai membeli saham PT Golden Mississippi, mulai dari membeli sebagian kecil sampai dengan pada akhirnya tahun 2001 menjadi pemilik saham mayoritas, dan setelah itu Aqua resmi menjadi bagian dari grup Danone. Pada tahun 2004 PT Danone Dairy Indonesia resmi berdiri, berubah menjadi PT Indokuat Sukses Makmur pada tahun 2015. Pada tahun 2007, PT Danone Indonesia resmi berdiri sebagai unit bisnis Danone dan berfokus pada kesehatan masyarakat Indonesia.
Yang kedua adalah struktur kepemilikan saham PT Danone selama investasi. Pada fase awal, tahun 1998 sampai tahun 2000 ini sesudah awalnya masih PT Nasional ya. Mulai tahun itu, sebagian kecil saham diakuisisi oleh PT Danone melalui PT Tirta Investama. Kemudian tahun 2001, Danone berhasil menjadi pemegang saham mayoritas, sehingga kendali operasional Aqua beralih ke korporasi asing. Danone tetap mempertahankan entitas hukum lokal berupa PT, sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Penanaman Modal. Pada tahun 2014, Danone melakukan divestasi unit usaha produk susu segar atau Fresh Dairy di Indonesia dan memilih fokus pada bisnis utama di sektor AMDK melalui PT Tirta Investama, dalam hal ini Aqua. Hingga kini, Danone masih memegang kendali penuh terhadap Aqua dan produk turunannya. Pada pembahasan ketiga, ini ada implikasi hukum. Ada implikasi dari sisi hukum dan dari sisi ekonomi untuk keberadaan PT Danone sebagai PMA di Indonesia. Dari sisi hukum, PT Danone pada dasarnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang PT dan Undang-Undang Penanaman Modal. Di sini ada keharusan berbadan hukum. Sebagai PMA dia harus berbadan hukum PT, sehingga PT Danone secara formal terikat dengan sistem hukum nasional. Saham mayoritas dikuasai oleh investor asing, sehingga kendali perusahaan masih ada di tangan Danone Group. Dari sisi ekonomi, di satu sisi memberi manfaat signifikan. Dia menciptakan lapangan kerja, ada transfer teknologi, peningkatan kualitas produk AMDK di Indonesia. Tetapi juga ada kekhawatiran karena di sini ada dominasi perusahaan asing, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi monopoli pasar asing, sehingga ada berkurang ruang bagi pengusaha lokal. Pada pembahasan keempat, di sini bagaimana strategi pemerintah dalam mengatur dan mengawasi kegiatan PMA, dalam hal ini di PT Danone. Pemerintah menerapkan strategi regulasi melalui Undang-Undang PT, Undang-Undang Penanaman Modal, serta berbagai kebijakan teknis di sektor industri, makanan maupun minuman. Kebijakan tersebut juga mencakup ketentuan, selain ketentuan investasi sebagai PMA, kebijakan mencakup juga ketentuan divestasi, juga kewajiban bermitra dengan pengusaha lokal, serta pengawasan terhadap praktek persaingan usaha. Yang kedua, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara daya tarik investasi asing dan perlindungan kepentingan nasional dengan cara memberikan insentif fiskal, tetapi tetap memberlakukan regulasi ketat terhadap PMA di sektor strategis. Dengan demikian, strategi pengaturan dan pengawasan ini diharapkan dapat memastikan bahwa keberadaan Danone sebagai PMA tidak hanya menguntungkan perusahaan asing, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menciptakan lapangan kerja, pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas produk, dan komitmen terhadap keberlanjutan usaha. Negatifnya, adanya suatu ketergantungan pada investasi asing, dampak lingkungan terhadap pelestarian lingkungan, dan persaingan dengan perusahaan lokal. Demikian presentasi kali ini. Terima kasih apabila ada salah kata, salah perbuatan, atau salah tutur, mohon maaf yang sebesarnya. Dan terima kasih terutama kepada tim Beranda Hukum, dan yang sangat terspesial adalah kepada Bapak Dr. Ali Arben atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kami selama seminar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.